Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Apa kabar? Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita bersama. Kita akan dengar-dengaran pada pagi hari ini akan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar kasih karuniamu ya Bapa. Sungguh besar cintamu ke dalam kehidupan kami. Kami sering meninggalkanmu Tuhan, tapi Engkau tetap Allah yang setia, yang selalu beserta dengan kami, yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas perlindungan Tuhan dalam istirahat kami, hingga kami boleh bangun dan Kau berikan hari yang baru. Untuk itu Tuhan kami mau melangkah di hari yang baru ini. Datanglah Engkau di tengah-tengah kami. Masuklah Engkau, beracarlah Engkau seluas-luasnya dalam roh kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anda yang memilih. Landasan firman Tuhan diambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 7. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Kita akan baca lagi dari Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ada seorang pandai besi yang sangat terkenal karena hasil kerjanya yang sangat baik. Karena suatu kesalahan, si pandai besi ditangkap dan dipenjarakan dalam ruang bawah tanah. Kedua kakinya dirantai yang sangat kuat. Sebagai pandai besi, pria itu mencoba untuk memutuskan mata rantai yang mengikat kakinya. Si pandai besi terus mencermati rantai yang terbelenggu, yang membelenggunya itu, dan mencari peluang supaya dapat memutuskan mata rantai-rantai dari besi itu. Setelah bergumul cukup lama, akhirnya harapannya pupus. Karena ia mengenali bahwa rantai yang sedang membelenggunya itu adalah buatan tangannya sendiri. Dulu si pandai besi sangat bangga karena telah menciptakan rantai yang tidak bisa diputuskan oleh siapapun. Tetapi kini ia sangat menyesal karena rantai yang kuat yang dibuatnya telah membelenggunya dengan sangat kuat. Ini adalah satu ilustrasi terhadap dosa. Dosa adalah rantai yang sangat kuat yang tercipta karena kita mengikuti segala keinginan daging kita. Tangan kita sendirilah yang merajut setiap mata rantai dosa itu selama bertahun-tahun dalam hidup kita. Tanpa kita sadari, dosa demi dosa telah kita jalin sehingga menjadi rantai yang sangat kuat yang mengikat sampai kita tidak mampu lagi untuk melepaskan diri dari belenggunya. Kita terperangkap dalam rantai yang kita buat sendiri, yaitu rantai dosa kita. Hidup ini dijalani dengan pilihan bebas, dengan kehendak bebas. Apakah kita mau terus terbelenggu oleh rantai dosa yang sangat kuat atau hidup merdeka? Hidup pilihan. Hidup orang yang dibelenggu oleh rantai dosa tidak akan merasa tenang.
karena dosa mencuri damai sejahtera dari hidupnya. Seorang yang dibelenggu oleh perseteruan tidak akan pernah merasa indahnya hidup dalam kedamaian. Tetapi jika ia mengundang Raja Damai hadir dalam hidupnya, maka ia akan menikmati kedamaian sejati. Seseorang yang diikat oleh pornografi akan terus hidup dalam kenajisan yang menyiksanya. Ia tidak akan bisa hidup merdeka sampai memutuskan untuk menerima Yesus dan berkomitmen untuk hidup kudus dengan pertolongan Roh Kudus. Orang yang merasa kepahitan, kekecewaan, luka batin tidak akan bisa merdeka, tidak akan merasa bebas jika dia tidak mau memanggil Tuhan Yesus untuk memerdekakan dirinya, sehingga pada waktu Yesus datang, dia akan merdeka, dia akan bebas dari kepahitan hidupnya, dia akan bebas dari kekecewaan hidupnya. Orang yang gila hormat dan kedudukan tidak akan merasa tenang dalam hidupnya. Ia akan melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Tetapi jika ia mau menyerahkan masa depannya ke tangan Tuhan dan menanti promosi sang penguasa atas hidupnya, maka ia akan menikmati hidup yang berkemenangan itu. Tidak ada yang dapat memutuskan belenggu dosa selain Yesus Kristus yang sudah menang atas dosa. Jadi pilihan sekarang juga, pilihlah apakah Anda akan hidup merdeka dari dosa atau tetap dibelenggu dosa sampai maut menjemput Anda. Orang yang bijak tentu akan lebih memilih untuk merdeka dalam hidupnya. Jika Anda bijak, undanglah Yesus masuk dan memerdekakan Anda saat ini juga. Kemudian hiduplah dalam kebenaran firman-Nya. Karena hanya ketika kita berkomitmen hidup dalam kebenaran firman-Nya, maka kita akan mengalami kemerdekaan. Jadi apabila Yesus itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes 9 ayat 36. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, hidupku dibelenggu oleh berbagai-bagai keinginan daging. Mohon agar firman dan kuasa darah-Mu membebaskanku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Rantai dosa tidak pernah sanggup membelenggu orang yang hidup dalam kebenaran firman. Amin.